Tom Haye, Ragnar Mangun, Rafael Strijk katanya mau ke Persija, bener nggak? Ayo kita bedah. Yang pertama, masuk akal nggak mereka ke Persija? Gue bilang masuk akal, karena apa? Kalau melihat kemarin Kambuaya, Egy, Sayuri, mereka adalah pemain yang bermain di liga lokal, tapi mendapatkan tempat dan kepercayaan di tim nasional. Nah, kondisi seperti inilah yang kemungkinan akan memicu pemain yang diaspora berani bergabung dan main di klub lokal. Makanya terbuka kemungkinan kalau Persija mendatangkan Tom Haye dan Rafael Strijk yang sekarang sudah tidak memiliki klub, ya memang terbuka. Pak Muhammad Prapanca, manajer Persija, sudah mengkonfirmasi memang pelatih Persija Mauricio sudah melakukan pendekatan ke pemain Strijk dan Tom Haye. Tapi pengajuan resmi dari pelatih ke manajemen belum ada. Kalau menurut teman-teman gimana? Tom Haye sudah tua juga, 30-an. Jadi saatnya kalau bermain di Indonesia, saatnya cari uang. Dan kemungkinan masih dapat tempat di tim nasional, masih ada peluang juga. Nah, untuk Rafael Strijk, daripada tidak ada menit bermain di luar, apakah lebih baik di dalam negeri dan dia bisa bermain? Tapi, kalau sampai di Indonesia pun jadi cadangan, karirnya tamat. Karena kalau jadi cadangan main di luar negeri, orang sini masih berpikiran, ya wajar main di luar negeri jadi cadangan, tetap dipanggil ke tim nasional. Tapi kalau main di klub lokal jadi cadangan, karirnya wassalam. Gimana menurut teman-teman? Pindah ke Indonesia atau tetap cari peluang di Eropa? Kenapa Indonesia seolah adem ayem gak ikut-ikutan menuntut soal transparansi AFC dalam menentukan tuan rumah round 4 seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi, UEA, Qatar, Irak, dan Oman. Sekarang kita serba salah juga ketika kita tuntut soal transparansi ke AFC, nanti AFC bilang gini, alah lu kasus soal Elkan Bagot, soal Sintayong, soal Jena De Jong, lu aja gak transparan, lu tutup-tutupin, lu karang-karang, lu sekarang menuntut transparansi ke orang lain. Terus AFC bilang begini, enak nggak gue perlakukan nggak adil. Nah makanya jangan memperlakukan nggak adil juga ke orang lain. Hukum alam itu bekerja. Nah bingung nanti PSSI. Iya juga ya. Makanya kadang ternak Sintayong itu bersuara bukan soal Sintayongnya, tapi perlakuan tidak adilnya. Pendapat dan narasi yang dikeluarkan tidak adil. Disitulah kita berjuang soal ketidakadilan, bukan soal Sintayongnya. Nah sekarang giliran Indonesia dapat perlakuan gak adil dari AFC, mau ikutan protes. Ya munafik sih kalau begitu. Gue gak suka mengkritik tanpa dasar ya, karena kita harus realistis. Ini sebuah proses, PT Kluivert belum punya waktu untuk bereksperimen. Kalau menurut buku yang ditulis oleh tetangga saya, judulnya belum ada, tapi isinya udah ada. Ini ada teori duduk berdiri. Itu artinya apa? Kalau orang kayak gini duduk di pemerintahan, pasti banyak rakyat yang berdiri untuk melawan. Karena kata-katanya nggak ada keadilan sama sekali. Karena kalau dilihat dari video tadi, seolah-olah yang diucapkan itu bukan kebenaran, tapi seolah-olah mengandung kepentingan. Kalau kata-kata dia adalah katanya fair dan itu adalah contoh keadilan, berarti arti adil dalam Kamus Bahasa Indonesia itu harus direvisi. Karena arti fair dan adil menurut dia adalah sebuah kalimat yang bisa menyelamatkan egonya. Dia seolah menjadi penengah tapi ternyata dia juga pemain. Jadi dia jadi wasit sekaligus jadi pemain. Katanya mau masyarakat Indonesia rukun untuk sama-sama support timnas, tapi pernyataan yang keluar dari orang-orang seperti ini, pernyataan dia keluar pasti menimbulkan perdebatan dan itu nggak mungkin menghasilkan kerukunan. Kalau memang masyarakat rukun bersatu untuk sepak bola, ya silakan keluarkan pernyataan yang adil. Bukan untuk membela egonya yang sudah mendukung sebuah keputusan yang salah. Seolah-olah itu begitu. Tapi kayaknya yang diomongin Abdur benar dah. Itu tidak ada apa-apanya. Bagus, bagus. Dia itu tidak paham apa-apa. Dia itu kita cuma tidak berani debat karena tua aja dia. Kalau STY hebat setelah dipecat nggak bakal nganggur, Dol. Ketinggian ngomong lo, lawan Jepang lo ngarep apa, kocak netizen Indonesia. Ya sebetulnya sih gue nggak peduli dengan STY kayaknya itu sudah lewat ya. Tapi ya gue gedek sih ngeliat orang sok tahu. Yang pertama STY nggak nganggur. Untuk saat ini STY menjadi wakil presiden Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan. Nah di situ dia tulis tuh,
Dia nggak nganggur, Dol. Nah, karena orang ini nggak update informasi, nggak tahu berita, nggak tahu apa-apa, tapi asal ngomong, berarti terbukti ya siapa yang dodol, oke? Yang kedua, ketinggian ngomong lu. Sebetulnya kalau dilihat dari komen lu ini bukan omongan gue yang ketinggian, tapi cara pikir lu yang kerendahan. Jadi ya mungkin cara pikir atau IQ-nya lah yang kerendahan. Jadi selalu menganggap orang tinggi, padahal dirinya yang rendah. Oke, lawan Jepang lu ngarep apa? Ya nggak ngarep apa-apa. Bukan soal menang dan kalah. Nah, orang seperti ini taunya cuma soal menang dan kalah. Padahal yang dikomplain seluruh pecinta sepak bola Indonesia bukan soal menang dan kalah, tapi dipertanyakan adalah kok gameplaynya nggak jalan? Kenapa taktiknya nggak jalan? Kenapa nggak ada shoot on goal? Seperti kayak waktu Barcelona lawan Inter Milan. Barcelona memang kalah, tapi fansnya nggak ada yang marah ke Hansi Flick atau ke Barcelona. Karena dia tahu Barcelona sudah sekuat tenaga, mainnya bagus, tapi hasilnya memang nggak sesuai ekspektasi. Terus dia bilang di sini, kocak netizen Indonesia. Lah, lu yang komen di postingan gua, lu yang netizennya malah nyalain orang lain.